Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Masyarul muslimin dan muslimat, jamaah alumni Daurah Travel yang semoga selalu dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Kami berdoa untuk Bapak Ibu, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, umur yang panjang, melimpahkan keberkahan kepada kita semua. Semoga setiap amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat, diberikan rezeki yang baik dan amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita dengan mengucapkan alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini kita bisa dipertemukan walaupun melalui via Zoom, tapi ini suatu kenikmatan yang tidak semua orang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kita ini tentu di atas kebaikan di mana kita dikumpulkan dengan suatu kebaikan pula, dengan tujuan kita ingin menambah keilmuan kita di bulan yang baik ini. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi yang berbahagia ini bernilai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringkan salam semoga selalu tercurahkan untuk Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah semoga kita termasuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaatnya kelak pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin dan muslimat, alumni Daurah Travel yang kami muliakan, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita akan berbincang santai mengenai tentang silaturahmi. Silaturahmi adalah amalan yang sangat spesial dalam Islam. Bahkan di antara amalan yang terbaik yang hendaknya kita jaga di bulan Ramadan ini adalah silaturahmi. Makanya ada seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepada Rasul, lalu kemudian beliau bertanya kepada Nabi kita tercinta tentang amalan terbaik. Lalu kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Nabi mengatakan, ahabbul a'mali ilallah imanun billah. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah. Itulah amalan yang terbaik. Lalu kemudian tidak sampai di situ saja jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena iman kepada Allah adalah ibadah amalan antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang menakjubkan adalah beliau melanjutkannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasilatur rahim. Dan amalan yang terbaik setelah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala adalah bersilaturahim, menyambung tali silaturahim. Menyambung tali silaturahmi ini terutama ada tingkatan-tingkatannya. Terutama menyambung tali silaturahmi kepada kedua orang tua, kepada saudara, kepada karib kerabat dan seterusnya yang ada hubungan rahim dengan kita. Ini amalan yang kedua, yang terbaik setelah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ibadah hubungannya antara manusia dengan manusia. Kalau tadi hablum minallah, kalau silaturahmi ini adalah hablum minan nas, yang hubungannya antar manusia. Lalu kemudian Nabi pun melanjutkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Dan termasuk amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah beramar ma'ruf dan nahi mungkar, mengajak orang kepada kebaikan dan mencegah seseorang dari kemungkaran. Nah, inilah jawaban dari pertanyaan sahabat tadi. Dari sekian banyaknya amalan-amalan terbaik yang disebutkan oleh Nabi, kita ingin titik fokuskan pada silaturahminya. Dari sini dapat kita ambil pelajaran bahwa Islam memberikan perhatian yang sangat besar kepada silaturahmi. Makanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang dari Mekah sampai beliau menuju Madinah, dalam perjalanan hijrah tersebut, setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah,
Apa yang pertama sekali dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Di antara yang pertama sekali dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dengan kaum Ansar. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membangun Masjid Kuba, lalu kemudian nanti Nabi SAW membangun Masjid Nabawi. Karena ini adalah tempat di mana seorang akan beribadah, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Hablum minallah tadi. Tentu harus punya tempat di mana mereka harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak sampai di situ saja. Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga melihat bahwa kekuatan umat Islam ini tidak hanya sebatas ibadah antara manusia dengan Allah. Tapi kekuatan umat Islam ini dibangun dengan cara mereka bersatu, mereka saling tolong-menolong, dan tidak mungkin ini bisa terjadi, tidak mungkin ini bisa terwujud, kecuali mereka memiliki sikap persaudaraan yang begitu tinggi. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sampai di Madinah, Nabi SAW mempersaudarakan antara Muhajirin dengan Ansar. Nabi SAW mempersaudarakan Abu Bakar dengan sahabat Kharijah. Nabi SAW mempersaudarakan Umar bin Khattab dengan Utbah bin Malik. Nabi SAW mempersaudarakan Salman Al-Farisi dengan Abu Darda. Ini bentuk di mana Rasul SAW ingin mengajarkan kepada kita bahwa menyambung tali persaudaraan, tali hubungan kekeluargaan itu sangat penting dalam Islam. Karena kekuatan umat Islam itu ada pada ikatan persaudaraan yang dibangun karena Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah alumni daurah yang kami muliakan, oleh karena itu Islam sangat memberikan perhatian khusus dalam perkara silaturahmi ini. Bukti lainnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau terusir dari Mekah, dimusuhi puluhan tahun, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dimusuhi oleh karib kerabatnya. Secara khusus, secara umum seluruh orang-orang kafir Quraisy ketika itu sampai 20 tahun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dimusuhi. Bahkan ketika Nabi 13 tahun di Mekah, apa yang terjadi pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nabi SAW dicaci, Nabi SAW dimaki, Nabi SAW disakiti. Bahkan ketika Nabi SAW sedang sholat, dilempari dengan jeroan kotoran onta. Tidak sampai di situ, bahkan ada percobaan oleh kafir Quraisy ini untuk membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kan keburukan-keburukan yang diterima oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari orang-orang kafir Quraisy, dan di antara orang-orang kafir Quraisy itu ada keluarga Nabi, ada paman Nabi di situ, Abu Lahab, ada sepupu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di situ. Nah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika beliau berhijrah, diterima oleh orang-orang Madinah, lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun 8 Hijriah, ada yang mengatakan tahun 7 Hijriah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyiapkan pasukan yang begitu besar, sebanyak 10.000 pasukan, tentara yang begitu hebat dari kaum muslimin. Lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengepung kota Mekah. Terjadilah pembebasan kota Mekah, yang disebut dengan istilah Fathul Mekah. Ketika Nabi SAW menguasai kota Mekah, kaum muslimin ketika itu mengepung kota Mekah, orang-orang kafir Quraisy tidak bisa berbuat apa-apa. Lihat bagaimana kondisi kaum muslimin yang ketika itu sedang hebatnya, sedang naik daunnya kalau bahasa kita. Tapi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mampu untuk membalaskan dendamnya, ketika itu mampu sekali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membumi hanguskan orang-orang kafir Quraisy yang dulu mencoba untuk membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan Nabi terusir dari tempat kelahirannya. Subhanallah. Ketika Nabi SAW diberikan kesempatan untuk balas dendam, ini kita tidak bisa bayangkan kalau ini terjadi pada diri kita. Sekiranya perkara ini terjadi pada diri kita
kita belum tentu bisa melakukan hal yang sama seperti dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diberikan kesempatan untuk membalas dendam, orang-orang kafir Quraisy ketika itu berkumpul semuanya di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyapa mereka, ya ma'syara Quraisy, wahai segenap orang-orang Quraisy, ma tarawni anni fa'ilun bikum. Kira-kira apa yang akan aku lakukan kepada kalian semuanya ini? Apa jawaban mereka? Mereka mengatakan, anta akhun karim, ibnu akhin karim. Wahai Muhammad, kamu ini orang baik, kamu ini orang mulia, kamu ini orang dermawan, kamu ini keturunan yang baik. Mulai mereka menjilat. Mulai mereka memuji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dulunya mereka hina Nabi, Nabi gila, Nabi tukang sihir, Nabi ini, Nabi itu. Muhammad. Tapi ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu menguasai kota Mekah, mereka mulai mengatakan engkau orang baik, engkau orang mulia, engkau begini, engkau adalah keturunan yang baik dan seterusnya. Lihat apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inni aqulu lakum kama qala Yusuf li ikhwatihi. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya aku akan mengatakan kepada kalian sebagaimana Nabi Yusuf mengatakan kepada saudaranya. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada saudara-saudara Nabi Yusuf? Apa yang dikatakan oleh Nabi Yusuf kepada saudara-saudaranya yang dulu mencoba untuk memisahkan antara Nabi Yusuf dengan bapaknya, Nabi Yakub alaihi wassalam? Mereka sampai melakukan suatu perbuatan yang begitu kejam, tidak manusiawi terhadap saudara seayah mereka sendiri. Mereka tega melemparkan adiknya ke dalam sumur, lalu kemudian terpisah sekian puluh tahun dari ayah tercintanya. Setelah kemudian Nabi Yusuf alaihissalam mendapatkan kekuasaan, mendapatkan kedudukan di tengah-tengah masyarakat di negeri Mesir ketika itu, dan sangat mudah sekali bagi Nabi Yusuf untuk membalaskan dendamnya kepada saudara-saudaranya yang pernah mencelakai Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi ketika saudara-saudaranya berkumpul di hadapan Nabi Yusuf pun mengatakan kepada saudara-saudaranya, la tathriba alaikumul yawm yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. La tathriba alaikum. Kata Nabi Yusuf, tidak ada cercaan buat kalian. Tidak ada balas dendam. Allahu Akbar. Dan ucapan yang sama juga diucapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang kafir Quraisy. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tathriba alaikum. Tidak ada balas dendam. Tidak ada cercaan buat kalian wahai kafir Quraisy. Tidak satu pun ada orang yang akan ditumpahkan darahnya. Allahu Akbar. Inilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi persoalan adalah apa yang mendorong Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan itu? Tidak lain dan tidak bukan Nabi ingin mempererat hubungan silaturahmi, kekerabatan antara beliau dengan keluarganya secara khusus. Ada pamannya di sana, ada sepupunya di sana, ada keponakan Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah tersebut. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membalaskan dendamnya, yang dimana ketika itu Nabi tersakiti sekali. Nabi terhina sebagai seorang Nabi, sebagai seorang Rasul ketika itu. Ini pelajaran yang begitu besar yang bisa kita ambil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita tidak bisa bayangkan kalau kita dalam posisi seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Keluarga kita memusuhi kita, tetangga-tetangga kita mengusir kita, kita tidak dianggap sebagai salah satu bagian daripada keluarga. Lalu kemudian kita terusir setelah kita berupaya, bekerja keras, sukseslah kita. Pulang kampung, mudik. Dalam kondisi kita sukses. Kira-kira apa yang akan kita lakukan kepada orang-orang kampung yang dulu menghina kita, mencaci kita, mengusir kita? Mungkin kita akan balas dendam. Mungkin kita tidak akan sapa dia. Mungkin kita tidak akan tegur dia. Mungkin kita tidak akan berikan bantuan kepada mereka.
sebagai bentuk balas dendam kita. Karena kita ini sakit hati sekali sama mereka-mereka, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita dulu. Mungkin itu sifat manusia yang kita miliki. Tapi yang seperti ini hendaknya kita buang jauh-jauh. Seburuk apapun saudara kita, sejelek apapun perlakuan saudara kita kepada kita, tapi ini adalah orang-orang yang masih ada hubungan rahim dengan kita. Ada ikatan persaudaraan dengan orang-orang tersebut. Maka utamakan silaturahmi, persaudaraan jika dibandingkan dengan membalas dendam. La tasriba alaikumul yaum. Tidak ada balas dendam. Itulah yang diajarkan oleh Nabi SAW agar bisa menjaga dan mempererat hubungan tali silaturahmi antara saudara. Begitu juga terjadi pada sepupu Nabi SAW. Namanya Abu Sufyan. Abu Sufyan ini punya bapak Al-Haris. Al-Haris ini adalah paman Nabi SAW. Saudara dengan Abdullah, bapak Nabi SAW. Artinya Abu Sufyan ini adalah sepupu Nabi SAW yang dulu ikut memusuhi Nabi SAW ketika Nabi berada di Mekah. Ketika Nabi berdakwah, dakwah tauhid yang Nabi sampaikan di Mekah, Nabi dimusuhi. Di antara yang memusuhinya adalah sepupunya sendiri. Ketika Nabi SAW diberikan kesempatan untuk membalas dendam, sampai-sampai sepupunya tadi ini ketakutan luar biasa. Dan dalam riwayat diceritakan sepupunya Abu Sufyan ini ketika Nabi SAW menguasai kota Mekah ketika itu, dia masih punya anak kecil. Lalu kemudian anak kecilnya ini digendong sama dia, ingin dibawa lari, ingin diselamatkan. Lalu ketemulah dengan Ali bin Abi Thalib. Ini sama-sama sepupu semua nih, Ali bin Abi Thalib, Nabi Muhammad SAW, kemudian Abu Sufyan. Ini mereka ini saudara, semuanya saudara, sepupuan lah. Kata Ali bin Abi Thalib, wahai Abu Sufyan, kamu mau kemana bawa anakmu yang kecil ini? Kata Abu Sufyan, aku mau lari. Aku nggak mau tinggal di kota Mekah ini karena kota Mekah ini sudah dikuasai oleh Muhammad. Saya khawatir Muhammad itu akan nangkap saya dan saya akan dibunuh. Anak saya nanti ini mau jadi apa kalau saya terbunuh? Lebih baik saya tinggalkan kota Mekah ini dan saya bawa anak saya. Saya akan pergi ke padang pasir, kemanalah saya nggak tahu kemana. Yang penting saya ingin menyelamatkan diri dan saya ingin jauh dari Muhammad tersebut. Kata Ali bin Abi Thalib, sepupu juga nih, kata Ali, kamu jangan suuzon dulu dengan Muhammad. Cobalah kamu datang ke Muhammad sana, minta maaf kepada Muhammad dan seterusnya dinasihati oleh Ali bin Abi Thalib. Akhirnya Abu Sufyan tadi pun merasa, oh iya ya, kenapa saya tidak mencoba menghadap saja kepada Muhammad? Oh, toh Muhammad ini juga dikenal dari dia kecil, dewasa, remaja, dewasa, orangnya baik. Selama ini memang kami mengenal Muhammad itu baik. Akhirnya Abu Sufyan tadi pun memberanikan diri untuk menghadap Nabi Muhammad SAW. Ketika menghadap dengan Nabi Muhammad SAW, beliau pun minta maaf atas kesalahan-kesalahan yang dulu pernah dilakukan kepada Nabi SAW. Nabi pun mengatakan kepada sepupunya tadi ini, la tathriba alaikumul yaum. Udahlah, tidak ada lagi cercaan, tidak ada lagi hinaan, tidak ada balas dendam antara saya dengan kalian. Kata Nabi Muhammad SAW. Ini sosok Nabi kita, subhanallah, sebagai panutan di dalam kehidupan kita. Dan memang perkara ini sangat berat. Ada pula saudari sepersusuan Nabi SAW, namanya Syaima. Lebih dikenal dengan Syaima. Syaima ini adalah saudari yang ada hubungannya dengan Nabi SAW, tapi dengan ibu sepersusuan yang sama. Dan ini termasuk mahram. Mahramnya Nabi lah kalau bahasa kita. Nah, saudari persusuan Nabi SAW ini suatu ketika menjadi tawanan perang oleh para sahabat-sahabat Nabi. Dibawalah Syaima ini. Dan para sahabat nggak kenal Syaima ini siapa. Lalu kemudian Syaima ngobrol-ngobrol dengan para sahabat tadi, dia bukalah status dia. Dia mengatakan, saya ini adalah saudari
daripada teman kalian. Maksudnya teman kalian di sini adalah Nabi Muhammad SAW. Saya ini saudarinya Muhammad. Akhirnya mereka mendengarkan ucapan itu, lalu kemudian mereka klarifikasi, datang ke Nabi SAW. Lalu kemudian Nabi terkejut mendengarkan Syaimah. Nabi kenal sekali dengan saudarinya Syaimah ini. Nabi pun minta kepada para sahabat tadi, coba kalian datangkan. Datanglah Syaimah tadi menghadap kepada Nabi SAW. Ini Syaimah ini dalam kondisi ketika itu masih kafir. Belum beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika didatangkan dan dihadapkan Syaimah menghadap ke Nabi SAW, lalu kemudian Syaimah pun mengatakan bahwa melihat Nabi SAW, beliau langsung sedih, berkucur air matanya melihat Nabi SAW. Lalu kemudian Nabi pun sangat mengenal sosok perempuan tersebut. Sampai-sampai Nabi SAW menyambut dengan hangatnya kedatangan Syaimah tadi. Sampai-sampai subhanallah Nabi SAW memperlakukan Syaimah ini dengan perlakuan yang sangat mulia. Padahal Syaimah ini tidak satu akidah, tidak satu keyakinan dengan Nabi SAW. Apa yang dilakukan oleh Nabi kepada Syaimah? Dalam satu riwayat diceritakan, Nabi pun menggelar karpet yang mewah untuk Syaimah tadi bisa duduk di sana. Kemudian Nabi hidangkan makanan-makanan yang terlezat untuk Syaimah tadi. Setelah ngobrol santai mereka, akhirnya Nabi tutup obrolan tersebut dengan menawarkan dua tawaran kepada Syaimah. Tawaran yang pertama, Nabi SAW katakan kepada saudarinya tadi ini, in ahbabti fa'akimi indi fa'akimi mukarramatan muhabbabatan. Kata Nabi SAW, wahai Syaimah, kalau kamu mau nih, kamu tinggal aja bersamaku. Hidup berdampingan denganku. Supaya Nabi SAW bisa terus menyambung tali silaturahmi nih. Kata Nabi SAW, kalau kamu mau tinggal dekat denganku, engkau akan hidup dalam kondisi dimuliakan dan dicintai serta disukai oleh teman-temanku. Sahabat-sahabat Nabi maksudnya. Tapi Nabi SAW juga menawarkan tawaran yang kedua. Wa in ahbabti an tarji'i ila qaumiki awsaltuki. Tapi kalau kamu mau untuk pulang ke kampung halamanmu, kamu tidak ingin tinggal bersamaku, maka aku akan pastikan kamu akan selamat sampai di tujuan. Maksudnya Nabi SAW akan memberikan pengawalan yang sangat ketat untuk mengantarkan saudarinya ini sampai di tempat tinggalnya dalam kondisi aman dan selamat. Lalu kemudian Syaimah pun memilih untuk tetap pulang ke kampung halamannya setelah beliau masuk Islam. Dan Syaimah setelah masuk Islam pulang ke kampung halamannya berdakwah dengan orang-orang sekitarnya. Tidak sampai di situ. Sebagai bentuk silaturahmi yang Nabi SAW ingin sambung dengan saudarinya tadi ini, pulang pun dibekali oleh Nabi SAW. Dalam riwayat diceritakan si Syaimah tadi ini dibekali oleh Nabi SAW ada 3 hamba sahaya. Kemudian Nabi SAW bekali juga beberapa ekor domba, beberapa ekor kambing yang diberikan oleh Nabi SAW kepada Syaimah tadi. Lihat, perlakuan Nabi SAW kepada Syaimah menunjukkan pentingnya silaturahmi ini. Nabi SAW mengajarkan kepada kita bahwa silaturahmi di atas segala-galanya. Dibandingkan hanya dengan sekedar kita balas dendam, dibandingkan dengan duniawi yang kita miliki, lalu kemudian takut duniawi kita ini berkurang dikarenakan silaturahmi yang kita jalin, ini suatu hal yang tidak patut untuk dicontoh. Yang dicontoh sepatutnya adalah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Tentunya dalam silaturahmi ini ada pengorbanan. Kita mengeluarkan biaya, sebahagian harta kita mungkin berkurang akibat daripada silaturahmi yang kita jalankan. Lihat Nabi SAW memberikan perbekalan-perbekalan kepada saudarinya tadi itu. Ini kan sebagai bentuk
Nabi SAW ingin membangun tali persaudaraan silaturahmi yang kuat dengan saudara-saudaranya yang di sekitar. Walaupun memang butuh biaya. Tapi itu dinomor sekiankan oleh Nabi SAW. Yang terpenting adalah silaturahmi. Karena memang dalam Islam silaturahmi sangat menjadi perhatian yang begitu besar. Sampai-sampai Nabi SAW ketika datang dari kota Mekah tadi ke Madinah, yang pertama sekali yang diucapkan oleh Nabi kepada para sahabat-sahabat kaum muslimin ketika itu, hadis yang pertama sekali yang diucapkan oleh Nabi SAW dalam riwayat, sebentar saya carikan. Jadi Nabi SAW kedatangannya itu ditunggu-tunggu oleh orang-orang Madinah. Setelah Nabi SAW tiba di Kuba, orang-orang Masya Allah bergembira luar biasa. Mereka menyampaikan informasi itu kepada satu dengan yang lainnya. Muhammad telah tiba, Muhammad telah tiba, Muhammad telah tiba. Berkumpul orang-orang. Ramai. Berada di sekitar Nabi SAW. Lihat. Di antara pesan penting yang Nabi SAW sampaikan kepada para sahabat-sahabatnya yang berkumpul ketika itu adalah Absyus salam. Ya ayuhan nas, wahai segenap manusia, kata Nabi SAW. Absyus salam, tebarkan salam. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Tebarkan salam. Itu yang perkara pertama sekali yang disampaikan oleh Nabi ketika manusia berkumpul menyambut kedatangan Nabi SAW. Absyus salam, kata Nabi SAW. Yang kedua adalah at'imut ta'am, saling berbagi makananlah kalian. Sukalah kalian traktir. Traktir. Mentraktir ini adalah ibadah yang dianjurkan oleh Nabi SAW setelah mengucapkan salam tadi. Dan yang ketiga, Nabi SAW tidak lupa mengatakan wasilul arham. Sambung tali silaturahmi, kata Nabi SAW. Sambung tali silaturahmi. Itu perintah Nabi. Dan yang keempat, Nabi mengatakan wasallu fil laili wan nasu niyam, dan salat malamlah kalian di saat manusia tidur. Lihat, salat malam saja diletakkan pada urutan yang keempat. Karena ini memang hubungan antara manusia dengan Allah yang hukumnya sekedar sunnah. Sedangkan menyambung tali silaturahmi hukumnya wajib. Makanya posisi silaturahmi lebih didahulukan oleh Rasul SAW dibandingkan dengan salat malam. Karena silaturahmi hukumnya wajib, salat malam hukumnya sunnah. Inilah letak di mana pentingnya bersilaturahmi tersebut. Oleh karena itu, para hadirin dan hadirat jamaah yang kami muliakan, banyak ayat dan banyak pula hadis yang mengancam orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi dengan saudara-saudaranya, dengan orang-orang yang ada hubungan rahim dengannya. Ancamannya bukan main-main dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ancaman sangat keras. Di antara ancaman yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang menyambung tali silaturahmi adalah Allah laknat mereka. Ini kalau dah Allah laknat, ini menunjukkan bahwa dosa memutuskan tali silaturahmi adalah dosa besar. Karena mendapatkan laknat dari Allah. Apa itu laknat? Laknat itu kutukan, azab. Laknat itu adalah orang tersebut terjauhkan dari rahmat kasih sayang Allah. Padahal kita masuk surga itu dikarenakan apa? Karena puasa kita, karena salat kita, karena sedekah kita, karena umrah kita, karena haji kita. Enggak. Bukan karena itu kita masuk surga. Tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang terlaknat adalah orang-orang yang tidak mendapatkan rahmat Allah. Artinya, orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi sama dengan orang-orang terlaknat, sama dengan tidak masuk surga. Orang-orang terlaknat terancam tidak masuk surga.
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Qati'ur rahim. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak masuk surga. Lihat, tegas luar biasa sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan tidak masuk surga. Siapa itu? Orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi. Makanya orang yang memutuskan tali silaturahmi tadi dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Muhammad ayat 22 sampai 23. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, "Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum." Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah sekiranya ketika kalian berkuasa lalu kemudian kalian merusak, melakukan kerusakan di muka bumi ini, dan kalian memutuskan tali silaturahmi kalian, itulah umumnya manusia. Manusia ini sudah mendapatkan duniawi yang hebat. Kadang-kadang mereka melupakan orang-orang terdekat, orang keluarga-keluarga. Karena mereka mengira dan menyangka bahwa kalau kita sudah sukses, lalu kemudian kita dekat dengan keluarga-keluarga, khawatir nih keluarga memanfaatkan. Wah, ini mereka dekat dengan saya nih, keluarga-keluarga nih, keponakan, saudara, paman, dan seterusnya. Ini dekat dengan saya karena saya sukses nih. Pasti ada maunya ini. Itu yang kita khawatirkan. Makanya kita pun menjaga jarak dengan mereka. Nah, ini perbuatan yang sangat berbahaya sekali. Allah katakan, "Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum." Sekiranya kalian diberikan kekayaan oleh Allah, kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian kalian melakukan kerusakan di muka bumi dan memutuskan tali silaturahmi. Apa ancamannya? Ayat yang berikutnya 23 Allah katakan, ulaika alladzina la'anahumullah. Mereka-mereka itu terlaknat, kata Allah Subhanahu wa taala. Mereka-mereka yang merusak di muka bumi, mereka-mereka yang memutuskan tali silaturahmi, mereka-mereka itu terlaknat, kata Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Maukah kita termasuk dalam golongan orang-orang yang dilaknat oleh Allah? Tentu kita bersepakat mengatakan enggak Ustadz. Kami enggak mau menjadi hamba-hamba Allah yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak mau menjadi hamba-hamba Allah yang dilaknat, maka jangan sekali-kali kita menjadi orang yang pertama sekali yang memutuskan tali silaturahmi. Nauzubillah. Baik, ini yang pertama. Ancaman bagi orang yang memutuskan tali silaturahmi adalah laknat Allah dan tidak masuk surga. Baik, yang berikutnya. Ancaman yang berikutnya. Orang yang memutuskan tali silaturahmi disegerakan azabnya di dunia. Allah segerakan azabnya di dunia. Pada umumnya dosa yang dilakukan, maksiat yang dilakukan, itu dibalas dan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Setelah ditimbang dulu keburukannya, ditimbang dulu kebaikannya, ternyata keburukannya lebih berat, kebaikannya lebih ringan. Nah, baru kemudian nanti diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, masuklah ke neraka dalam jangka waktu sekian tahun, sekian hari, dan seterusnya. Misalnya begitu. Baru kemudian ditetapkanlah hukumannya akibat daripada dosa-dosanya tadi. Tapi ada beberapa dosa yang Allah Subhanahu wa taala segerakan hukumannya di dunia ini. Di antara dosa yang menyebabkan pelakunya mendapatkan hukuman di dunia adalah memutuskan tali silaturahmi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, kata Nabi, "Ma min dzambin ajdar an yu'ajjilallahu li sahibihi al-'uqubata fid dunya ma'a ma yaddakhiru lahu fil akhirah minal baghi wa qati'atir rahimi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada dosa yang lebih pantas yang Allah segerakan azabnya kepada pelakunya, melainkan
perbuatan zalim dan memutuskan tali silaturahmi. Dan perbuatan memutuskan tali silaturahmi yang paling buruk adalah kedurhakaan kepada kedua orang tua. Hati-hati. Perbuatan memutuskan tali silaturahmi yang paling buruk, karena tadi sudah saya jelaskan, silaturahmi itu, memutuskan tali silaturahmi itu juga bertingkat-tingkat sebagaimana seseorang menyambung tali silaturahmi. Nah, dosa memutuskan tali silaturahmi yang paling berat adalah ketika seorang anak durhaka kepada kedua orang tuanya. Makanya dosa durhaka kepada orang tua termasuk dosa yang Allah segerakan azabnya di dunia. Kita mungkin tidak asinglah dengan satu riwayat yang mengkisahkan tentang Juraij. Juraij ini salah satu Bani Israel yang terkenal dengan orang yang baik, orang yang soleh, orang yang taat beribadah. Itulah Juraij. Bahkan saking taatnya nih Juraij beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau punya tempat ibadah khusus yang jauh dari khalayakan ramai supaya lebih fokus, lebih konsentrasi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, suatu ketika beliau sedang menikmati ibadah, salat, sedang berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Di tempat ibadah khusus yang beliau bangun sendiri. Tidak berapa lama datanglah ibunya. Manggil-manggil dari luar. Juraij, kata ibunya. Wahai Juraij. Juraij sedang salat. Galau Juraij. Ya Allah, saya lanjutkan salat atau menunaikan panggilan ibu. Juraij pun dalam kondisi galau akhirnya memilih, saya lanjutkan salat saya. Panggilan ibunya dikesampingkan. Akhirnya ibunya karena tidak ada jawaban dari Sujarid, pulanglah ibunya. Keesokan hari datang lagi ibunya, manggil-manggil Juraij, Juraij, kata ibunya. Juraij sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak dijawab panggilan ibu, ibu pun pulang. Datang yang ketiga kali. Manggil dengan panggilan yang sama dan seterusnya. Akhirnya seorang manusia sebagai seorang ibu yang memiliki sifat manusia ada kekesalan kepada anaknya. Lalu kemudian dia mendoakan yang buruk kepada anaknya tadi ini. Apa doa ibunya? Ibunya mengatakan, ya Allah, jangan engkau wafatkan si Juraij ini kecuali ketika dia bertemu dengan para perempuan-perempuan yang tidak benar. Singkat cerita, ternyata Juraij pun didatangi oleh perempuan yang tidak benar di tempat ibadahnya tadi. Juraij digoda, tapi Juraij dengan keimanan yang luar biasa, dengan kesolehannya yang luar biasa, dia tidak tergoda dengan wanita yang begitu cantik. Cantik amat sangat nih orang datang kepada Juraij, menggoda Juraij agar melakukan sesuatu yang keji. Tapi Juraij tidak tergoda dengan keburukan dan sesuatu yang keji tersebut. Ajakan untuk berzina. Lalu kemudian si perempuan ini keluar dari tempat ibadahnya Juraij, bertemulah dengan seorang pengembala dan kemudian terjadilah hal-hal yang keji antara si perempuan tadi dengan si tukang gembala. Singkat cerita, akhirnya si perempuan yang pezina tadi dalam kondisi hamil besar kemudian melahirkan. Lalu kemudian dia datanglah kepada hakim penguasa di kota tersebut. Dia mengatakan, ini Juraij yang menghamiliku. Ini adalah anak Juraij. Juraij tidak bertanggung jawab. Juraij memperkosaku. Begitulah tuduhan-tuduhan yang didapatkan oleh Juraij. Juraij tidak tahu menahu tentang ini. Kesallah orang, masyarakat kesal. Bala tentara pun ditugaskan untuk menyeret Juraij agar segera dihakimi. Dibawalah di persidangan Juraij tadi. Lalu kemudian setelah Juraij dipersidangkan, dihadapkan manusia yang begitu ramai, dihadapkan pada raja ketika itu, Juraij tidak bisa berbuat apa-apa.
Tapi Juraid minta izin kepada hakim ketika itu untuk ngobrol, bicara dengan anak yang baru lahir. Ini anak masih merah. Lalu kemudian diizinkan. Juraid mengatakan, wahai anak kecil, ayahmu siapa? Bapakmu siapa? Lalu kemudian anak tersebut bisa ngomong, bisa ngobrol. Padahal ini anak belum pada usia di mana dia bisa ngobrol. Masih merah. Tapi yang menjadi benang merah dari kisah ini yang saya tidak ingin berpanjang lebar tentang kisah ini sangat panjang sekali. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari potongan kisah ini? Bahwa Juraij mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala di dunia. Akibat apa? Apa sebabnya? Sebabnya adalah karena beliau memutuskan tali silaturahminya dengan ibu tercinta. Allahu Akbar. Padahal Juraij ini, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Juraij ini adalah orang yang soleh. Juraij ini sedang sholat. Bisa kita bayangkan ketika kita tidak memenuhi panggilan ibu kita. Hanya karena pekerjaan kita. Bukankah kondisi ini lebih buruk daripada Juraij? Tentu kita sepakat mengatakan ini orang sangat buruk. Makanya hati-hati ketika kita ada panggilan dari ibu kita, ada panggilan dari orang tua kita. Jangan sekali-kali itu dibiarkan begitu saja hanya karena kepentingan duniawi kita belum selesai. Betapa banyak anak saat ini yang dia lebih mementingkan kegiatan duniawinya yang belum selesai, mungkin dia sedang sibuk tawar-menawar dengan kliennya, sedang sibuk mengerjakan urusan-urusan yang menurut dia ini adalah perkara yang penting, keuntungannya sangat besar. Panggilan pertama terlewatkan. Ibunya manggil lagi yang kedua. Dilihat saja sama dia handphone itu, panggilan dari ibu. Dia biarin begitu saja. Juraid saja orang soleh dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya termasuk orang-orang yang mendapatkan hukuman yang disegerakan oleh Allah di dunia ini adalah memutuskan tali silaturahmi. Hati-hati. Apalagi memutuskan tali silaturahmi dengan kedua orang tua, dengan ibu, dengan bapak. Baik, ini di antara ancaman bagi orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi. Yang berikutnya adalah ancaman bagi mereka yang memutuskan tali silaturahmi. Allah tidak terima amal solehnya. Allah tidak terima amal solehnya. Saya ulangi sekali lagi supaya menjadi catatan. Kalau bisa dibuat dengan catatan yang besar. Orang yang memutuskan tali silaturahmi, amal ibadah yang dia lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya bulan Ramadan yang penuh dengan amal ibadah yang kita memaksimalkan waktu-waktu di bulan Ramadan ini untuk diisi dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sudah selesai sekian kali khatam baca Qur'annya. Ada yang sholat malamnya tidak pernah tinggal berjamaah. Ada yang Masya Allah yang berumroh di bulan Ramadan ini. Banyak ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Tapi ingat, jangan sekali-kali ada dosa yang kita lakukan. Yang salah satu dosa itu bentuknya adalah memutuskan tali silaturahmi. Rugi kita. Karena kalau kita melakukan ini, na'udzubillah, amalan kita itu terancam tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diterima di sini maksudnya bukan terhapus. Bukan terhapus seperti seorang melakukan kesyirikan, tidak. Tapi tidak diterima di sini, amalan tersebut, pahala tersebut ngambang. Tidak bisa dimanfaatkan. Kalau kita, na'udzubillah, la qadarullah, semoga Allah tidak takdirkan. Ketika seorang itu meninggal dalam kondisi masih membawa dosa memutuskan tali silaturahmi, maka ibadah-ibadah yang dia lakukan tadi tidak bisa dia manfaatkan. Ibadah-ibadah ini tidak bisa memberikan manfaat.
kepada orang tersebut. Padahal sholatnya diterima oleh Allah, padahal umrohnya diterima, padahal hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholatnya, puasanya, baca Qur'annya, semua ibadah yang dilakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena dia meninggal dunia membawa dosa, memutuskan tali silaturahmi, maka ibadah-ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tadi ini tidak bisa memberikan manfaat kepada si pelaku tadi. Kita bacakan hadis Nabi SAW. Nabi mengatakan, Inna a'mala bani Adam tu'rad kulla khamisin laylata jumu'atin fala yuqbal amalu qati'i rahimin. Kata Nabi SAW, sesungguhnya amalan-amalan ibadah yang dilakukan oleh manusia itu dilaporkan setiap hari Kamis malam Jumat. Jadi setiap hari Kamis, malam Jumatnya, itu malaikat-malaikat naik ke langit. Membawa laporan amalan-amalan soleh yang dilakukan oleh manusia. Ibu fulana, bapak fulan, itu dicatat catatan itu, kemudian nanti akan dibawa ke langit untuk dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala di hari Kamis malam Jumatnya. Lalu kemudian Nabi melanjutkan, fala yuqbal amalu qati'ir rahimin. Dan tidak diterima amalan orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi. Nauzubillahi min dzalik. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah-ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah salat kita, ibadah puasa kita, baca Quran kita, ibadah umrah kita, ibadah haji kita. Semoga Allah terima itu semua. Tapi hati-hati. Jangan sekali-kali dari sekian banyaknya kesalahan dan dosa kita, ada dosa memutuskan tali silaturahmi yang belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Segera bertobat. Kalau kita punya dosa di mana kita telah mencoba untuk meninggalkan saudara-saudara kita, memutuskan tali silaturahmi, masih ada kesempatan, masih ada umur. Dan inilah biasanya momen yang biasa ditunggu-tunggu, yang biasa dilakukan oleh kaum muslimin. Lebaran, kesempatan untuk menyambung tali silaturahmi. Kalaulah kita punya masalah dengan saudara kita yang menyebabkan keretakan persaudaraan tersebut, ada keretakan hubungan persaudaraan antara saudara tersebut, maka ini momen yang tepat bagi kita untuk memperbaiki itu. Tidak perlu gengsi. Ustadz, saya ini anak yang paling tua loh. Saya ini senior dari sekian banyaknya anak-anak umi saya, ibu saya. Saya ini orang-orang anak yang paling tua. Saya harusnya yang menggantikan posisi orang tua. Mereka dong yang datang ke saya. Mereka dong yang minta maaf ke saya. Masa iya saya dulu? Dalam Islam, orang yang terbaik itu adalah bukan karena keseniorannya. Yang terbaik itu adalah orang yang pertama sekali datang, lalu kemudian mengucapkan salam, walaupun kita dalam kondisi tidak salah, kita yang minta maaf duluan hanya sekedar untuk bisa menyambung dan mempererat kembali tali silaturahmi tadi. Itu adalah orang yang lebih baik dari sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan kesenioritasan dalam kekeluargaan. Tidak ada sedikit pun ayat yang menceritakan, hadis yang menceritakan orang yang terbaik di antara keluarga besar adalah yang paling senior. Nggak ada hadis yang menjelaskan tentang itu. Yang paling mulia di antara kekeluargaan kita adalah siapa di antara kita yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk mendatangkan ketakwaan itu ya dengan menyambung tali silaturahmi tadi. Baik. Sebenarnya masih banyak ancaman-ancaman yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, yang disebutkan oleh Rasul dalam hadis. Tapi karena waktu yang membatasi kita, saya tidak ingin menyampaikan ancaman-ancaman memutuskan tali silaturahmi ini terlalu panjang. Baik, saya akan pindah kepada poin yang berikutnya. Kalau tadi ancaman, sekarang apa faidahnya kalau kita menyambung tali silaturahmi? Apa manfaat buat kita? Manfaat buat kita yang pertama, bagi yang menyambung tali silaturahmi adalah
Allah akan panjangkan umurnya, Allah akan luaskan rezekinya. Jangan khawatir. Ketika kita harus butuh modal untuk menyambung tali silaturahmi, jangan khawatir. Jangan hitung-hitungan. Apalagi kalau kita misalnya mudik, pulang lebaran, banyak keponakan-keponakan. Mereka kan taunya kalau perantauan itu uangnya banyak. Kan begitu, kalau kita pulang kampung. Nah, itu memang risiko kita pulang kampung ya butuh biaya akomodasi perjalanan dan seterusnya. Tapi kalau kita hitung-hitungan, nggak bakalan kita bisa menjalankan ibadah menyambung tali silaturahmi ini. Karena kita di pikiran di benak kita, waduh akan sekian puluh juta nih habis nih selama di perjalanan nih. Belum lagi nanti berbagi dengan anak keponakan dan seterusnya. Akhirnya udahlah tahun depan aja deh. Saya pulangnya. Ingat janji Nabi SAW. Yakini ini. Harus benar-benar yakin kita kepada hadis Nabi SAW. Nabi mengatakan, "Man sarrahu an yubsata lahu fi rizki, au yunsa'u lahu fi atharihi, falyasil rahimahu." Kata Nabi SAW, siapa orang yang mau diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka sambunglah tali silaturahmi, kata Rasul SAW. Ini janji Nabi. Jadi ada satu ibadah yang kita lakukan, tapi kita tidak hanya sekedar mendapatkan pahala, tapi ada bonus di sana. Bonusnya apa? Umur kita panjang, rezeki kita diluaskan. Bisa jadi kita harus mengeluarkan modal untuk silaturahmi itu. Anggaplah misalnya 30 juta, misalnya begitu. Biaya keseluruhannya dari pergi sampai pulang lagi, habis tabungan kita 30 juta. Tapi bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akan ganti lebih besar daripada apa yang kita keluarkan. Dan itu terbukti banyak di antara kaum muslimin, subhanallah. Mereka untuk menyambung tali silaturahmi harus mengeluarkan biaya yang besar, tapi dengan mudahnya Allah Subhanahu wa taala mengembalikan itu dengan berkali-kali lipat. Karena orang yang menyambung tali silaturahmi rezekinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Keutamaan yang berikutnya adalah menyambung tali silaturahmi adalah bukti keimanan kita kepada Allah. Orang yang dia betul-betul beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, maka akan terbukti dengan dia bersilaturahmi. Rasul SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimahu." Siapa orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat, maka sambunglah tali silaturahmi. Baik. Manfaat yang terakhir bagi orang-orang yang menyambung tali silaturahmi, dijanjikan oleh Rasul SAW masuk ke dalam surga. Surga tempatnya. Sebagaimana hadis yang tadi saya sudah bacakan, yaitu hadis orang yang Nabi mengatakan kepada penduduk Madinah ketika itu berkumpul menyambut kedatangan Nabi. Nabi mengatakan, "Tebarkan salam," kata Nabi. "Suka traktiran kalian, traktir teman-teman makan." Kemudian yang ketiga, sambung tali silaturahmi. Yang keempat, sholat malam. Maka Rasul SAW pun mengatakan, "Tadkhulul jannah bisalam." Kalian akan masuk ke dalam surga dalam kondisi selamat. Nah, inilah beberapa keutamaan dari menyambung tali silaturahmi. Baik, para jamaah hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat, alumni Daurah Travel yang kami muliakan, poin yang terakhir kami ingin tutup dengan bahasan bagaimana atau kapan seseorang itu dikatakan menyambung tali silaturahmi. Jadi poin-poin apa saja yang perlu kita ketahui kalau kita sudah mengerjakan sesuatu tersebut, maka kita sudah dianggap sebagai orang yang menyambung tali silaturahmi. Maka perhatikan poin ini supaya jangan sampai ada hal-hal yang kurang sehingga
kita tidak masuk dalam kategori orang-orang yang menjaga tali silaturahmi tadi. Baik, kami ulangi poin ini. Poin ini kami ingin sampaikan bahwa kapan seseorang itu dikatakan telah menyambung tali silaturahmi. Kapan? Ketika satu, ada usaha untuk mengenal orang-orang yang wajib untuk disambung tali silaturahminya. Ini poin yang pertama. Poin yang pertama ini kenali, itulah intinya. Kenali orang-orang yang mereka itu wajib untuk kita sambung tali silaturahminya. Makanya Rasul SAW bersabda, ta'allamu min ansabikum. Ada yang mengatakan, ini adalah perkataan Umar. Umar juga pernah mengucapkan perkataan yang sama. Umar memerintahkan ketika itu, kalian pelajari nasab-nasab kalian. Ini yang kurang dari kita. Kita itu kurang memperkenalkan kepada anak-anak kita tentang nasab. Siapa pamannya. Ini perintah ini. Kalau ini perintah pasti ada kebaikan di dalamnya. Rasul mengatakan ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Kalian pelajari, kalian kenali nasab-nasab kalian, siapa paman-paman kalian, siapa keponakan-keponakan kalian. Ini karena keponakan ini adalah bagian daripada mahram kita. Makanya para ulama membatasi orang-orang yang wajib untuk kita sambung tali silaturahminya adalah orang-orang yang haram kita menikah dengannya. Siapa saja itu makanya kita kenali. Siapa saja orang-orang yang kita haram menikah dengannya, yang terutama ya ibu kita, berarti satu paket dengan bapak misalnya, bapak orang tua kita, berarti kedua orang tua kita adalah orang yang wajib untuk kita sambung tali silaturahminya. Kemudian saudara-saudara kita, adik kita, kakak kita, baik itu seayah seibu maupun seayah saja maupun seibu saja, ini adalah orang-orang yang wajib kita sambung tali silaturahminya. Kemudian anak kita, cucu kita, itu adalah orang-orang yang wajib untuk kita sambung tali silaturahminya. Kemudian kita melebar sedikit lagi, paman kita, bibi kita, ini adalah orang-orang yang wajib untuk kita sambung tali silaturahminya. Nah, adapun di luar daripada itu tidak disebut dengan menyambung tali silaturahmi, tapi hanya disebut dengan menyambung tali persaudaraan ukhuwah Islamiyah. Ini keutamaan tersendiri lagi. Tapi yang kita bahas tentang silaturahmi ini adalah menyambung tali silaturahim yang kita dengan orang tersebut ada hubungan rahim. Ada hubungan rahim. Jadi paman kita tentu ada hubungan rahimnya. Karena kita punya ibu, ibu ini punya saudara. Nah, saudara ini paman kita. Jadi kita sama paman kita ini ternyata rahimnya sama dengan ibu kita. Inilah yang dimaksud dengan silaturrahim tadi. Silaturrahmi kalau bahasa kita. Baik, ini yang pertama. Kenali, pelajari. Ajarkan anak-anak kita. Jangan sampai anak kita, kakeknya sendiri pun dia tidak tahu namanya, tidak kenal. Pamannya juga tidak tahu berapa jumlah saudara bapaknya, saudara ibunya. Ini tugas kita, kewajiban kita untuk mengajarkan kepada anak-anak kita. Kemudian yang kedua, tunaikan hak-hak mereka. Kalau kita punya saudara, tunaikan hak-hak mereka. Mereka itu punya hak. Kalau kita membantu untuk menunaikan hak-hak mereka, maka kita termasuk orang-orang yang menyambung tali silaturahmi. Dan nggak mungkin kita bisa menunaikan hak-hak mereka kecuali dengan mencari tahu tentang keadaan mereka. Makanya tadi butuh kita mencari informasi. Ini bentuk cara kita menyambung tali silaturahmi. Jangan sampai kita nggak tahu keadaan saudara kita. Nah, untuk tahu keadaan saudara tersebut, sekarang alat komunikasi canggih. Bisa teleponan, bisa WhatsAppan, apalagi Masya Allah ada grup keluarga. Apa salahnya? 2 hari sekali kita menyapa keluarga kita. Bagaimana kabarnya, begini dan begitu seterusnya. Sebagai bentuk menyambung tali silaturahmi. Baik, yang ketiga, seseorang itu dikatakan menyambung silaturahmi ketika beliau mencoba untuk menyambung tali silaturahmi sesuai dengan keadaan yang disambung. Jadi sesuaikan keadaan dengan orang-orang yang disambung tadi. Dengan orang yang menyambung pula. Kalau kita orang yang ingin menyambung tali silaturahmi, sesuaikan keadaan kita. Kalau kita misalnya tidak punya biaya besar,
Tidak mesti harus menyambung tali silaturahmi itu kita pulang mudik, nggak mesti. Jadi sesuaikan dengan kemampuan kita. Dan kita juga bisa menyesuaikan dengan dengan kebutuhan orang-orang yang ingin kita sambung. Kebutuhannya apa? Misalnya, oh dia sedang sakit. Maka saudara-saudara yang lain langsung sigap. Teleponin satu-satu. Bang, adik, dan seterusnya. Itu saudara kita sedang sakit. Dia butuh biaya. Yuk kita patungan. Nah, ini yang salah satu bentuk menyambung tali silaturahmi tadi. Karena menyesuaikan dengan keadaan. Kita telepon lagi. Adik-adik kakak kita. Kita bilang ini saudara kita Fulan itu yang kita cintai. Semoga Allah mengampuninya. Dia meninggal dunia. Kasihan, ada anak-anak kecil yang masih ditinggalkannya. Statusnya yatim sekarang. Yuk kita bantu sama-sama. Ini anak ini. Ini ponakan kita loh ini. Gimana caranya supaya anak ini terjamin sekolahnya. Yuk kita bantu yuk sama-sama kita. Kalau saya nanti misalnya, kalau saya sanggup membiayai uang sekolahnya sampai SMP. Saudaranya yang lain lagi, saya yang SMA-nya. Saudara yang lain lagi, saya kuliahnya. Allahu Akbar. Kalau kita melihat ada persaudaraan yang seperti ini, inilah kebahagiaan yang sesungguhnya yang didapatkan oleh seseorang di dunia. Tapi ini tidak akan mungkin terwujud kalau kita tidak punya kekuatan di dalam silaturahmi tadi. Makanya di sini Rasulullah SAW sangat menekankan perkara silaturahmi ini. Karena memang ada kebahagiaan tersendiri ketika melihat keluarga-keluarga di sekitar kita bahagia. Jangankan melihat keluarga kita bahagia, melihat orang lain sedang bahagia saja kita bahagia. Apalagi keluarga-keluarga sekitar kita. Kita kalau mengeluarkan, tidak banyak yang kita keluarkan itu. Cuma 10.000. Kita keluarkan 10.000. Coba kita kasih kepada misalnya orang miskin. Kita kasih nih 10.000. Ini orang miskin, subhanallah, senangnya luar biasa. Dia akan mengatakan, terima kasih Pak, semoga Bapak rezekinya begini begitu diberikan kesehatan oleh Allah. Kita bahagia, senang melihat dia bahagia tadi menerima 10.000 itu. Padahal ini orang gak ada hubungan darah satupun dengan kita. Tapi kita bahagia, senang melihat kondisi orang seperti itu. Dan kita bahagia mendapatkan doa kebaikan yang keluar dari mulut orang tersebut. Apalagi yang kita bahagiakan itu adalah orang-orang di sekitar kita yang masih ada hubungan rahim dengan kita. Tentu kita pasti akan lebih bahagia lagi. Baik, demikian kajian singkat kita pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Waktu dan tempat kami kembalikan kepada moderator. Baik, jazakumullah khairan kepada Ustadz Muhammad Anwar LC-MPD atas materi pada pagi hari ini. Semoga menjadi ilmu bermanfaat bagi kita semuanya sama. Afwan Ustadz izin menyampaikan ada beberapa pertanyaan yang masuk dari para jamaah. Izin Ana bacakan Ustadz. Ya, silakan. Yang pertama, Afwan Ustadz, apakah menjalin hubungan yang baik dengan tetangga, teman bisa disebut juga dengan menjalin silaturahmi? Jazakumullah khairan. Baik, barakallahu fiik. Pertanyaan sangat bagus sekali. Terima kasih atas pertanyaan ini. Adapun menyambung hubungan baik antara tetangga atau dengan siapa tadi lagi, dengan teman, apakah termasuk dengan pembahasan yang kita bahas pagi ini? Sebagian ulama, dan ini pendapat yang kuat, tidak masuk dalam pembahasan kita. Tidak masuk dalam pembahasan kita. Karena silaturahmi ini, silah artinya menyambung, rahmi itu adalah rahim. Jadi menyambung yang ada hubungan rahim dengan kita. Adapun tetangga-tetangga kita, kalau memang ada hubungan rahim, dia adik kita, dia kakak kita, dia keponakan kita berbuat baik kepadanya, maka ini bagian daripada silaturahmi. Tapi kalau dia bukan orang yang ada hubungan rahim dengan kita, maka kita hanya mendapatkan pahala berbuat baik biasa, menyambung tali persaudaraan karena kita seislam dengannya, seakidah dengannya, ini kebaikan tersendiri. Jadi tidak sama dengan pembahasan yang kita bahas tadi. Ada sebagian ulama yang mengatakan, oh ini masuk menyambung tali silaturahmi. Karena kalau diurut, ya kita nanti sampai juga satu rahim dengan nenek moyang kita. Siapa? Hawa, istri daripada
Nabi Adam alaihissalam. Tapi kan jauh banget, itu udah sekian kesekian berapanya gitu. Wallahu a'lam bishawab. Pendapat yang kedua tidak lebih kuat. Pendapat yang lebih kuat yang saya pilih adalah orang-orang yang wajib kita sambung tali silaturahminya adalah yang saudara-saudara dekat. Yang saya sudah jelaskan tadi, yang mahram bagi kita. Yang mahram bagi kita itulah orang-orang yang wajib untuk kita sambung tali silaturahminya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum. Kalau saya tidak salah, dalam Islam kita dianjurkan untuk memilih dan berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Bagaimana hukumnya? Kita menjauhi teman-teman yang kurang baik, apakah termasuk memutuskan tali silaturahmi? Kemudian bagaimana juga adab yang harus dilakukan? Baik. Yang pertama perlu kita samakan pemahaman bahwa silaturahmi ini bukan seperti yang kita pahami, bukan pemahaman kita tentang silaturahmi ini tidak seperti yang dipahami oleh umumnya masyarakat. Karena umumnya masyarakat memahami silaturahmi ini adalah berbuat baik kepada siapa saja disebut dengan silaturahmi. Yuk kita silaturahmi ke rumah Pak Fulan yuk. Yuk kita silaturahmi ke rumah Pak RT yuk. Yuk kita silaturahmi. Itu hanya bahasa keseharian. Jadi kita kembali kepada pertanyaan tadi. Ketika kita menjauhi teman-teman yang tidak baik, apakah termasuk memutuskan tali silaturahmi? Nah, saya ingin ingatkan bahwa yang dimaksud tali silaturahmi ini bukan dalam pembahasan kita, tapi silaturahmi dalam bahasa umumnya masyarakat. Yang mungkin dimaksud dengan silaturahmi di sini adalah memutuskan hubungan persaudaraan se-Islam. Mungkin begitulah bahasanya. Bahasa yang lebih tepatnya. Tapi bahasa yang dikenal di tengah masyarakat kita memutuskan tali silaturahmi. Ya udah, itu hanya sekedar istilah, tidak perlu kita persoalkan. Nah, apakah masuk dalam kategori tersebut? Kita lihat kondisi teman itu. Teman yang kita jauhi tadi. Apakah lebih baik kita menjauhi dia atau tetap merangkulnya? Maka kita yang lebih paham jawaban dari pertanyaan ini. Kalau kita menjauhinya, ternyata dia semakin sesat, semakin jauh dari agama, semakin jauh dari masjid, semakin jauh dari beribadah kepada Allah, maka tidak ada gunanya kita menjauhi dia. Karena kalau kita menjauhi dia, tidak ada orang yang mau menasihati dia lagi. Tidak ada contoh yang dia dapatkan dari orang-orang yang baik. Jadi orang yang seperti ini, teman yang seperti ini, jangan dijauhi. Kalau kita melihat bahwa tidak ada manfaatnya kita menjauhi dia. Tapi kalau kita melihat bahwa menjauhi orang tersebut akan berefek, dia akan introspeksi diri, boleh kita menjauhi dia. Jadi tidak secara mutlak kita itu dianjurkan untuk menjauhi teman-teman yang buruk. Tidak secara mutlak. Kita yang paham masalah ini. Kalau kita menjauhinya ternyata tidak ada orang yang bisa memperbaiki, tidak ada yang bisa menasihatinya, maka jangan jauhi. Tapi kalau kita Ustaz nggak kuat-kuat amat, saya ini orang yang suka masih labil lah Ustaz. Khawatir nanti kalau saya tetap berteman dengan dia, malah saya yang terbawa arusnya. Nah, kalau begitu kondisinya jangan dekat-dekat dengan dia. Jadi tetap ada hubungan muamalah dengan dia, tapi sebatas keperluan. Keperluan kita apa dengan dia? Keperluannya karena kami ini masih satu kampus, kami ada tugas Ustaz. Ya udah, lanjut. Selesai tugas, langsung bubar. Jangan lama-lama nongkrong. Ustadz, saya ada hubungan bisnis dengan fulan ini, tapi fulan ini adalah suka minum khamar, begini, minum maksiat Ustadz. Tapi saya ada hubungan bisnis dengan dia. Baik, silahkan lanjutkan bisnisnya. Ada pertemuan kami Ustadz. Berapa lama? Sejam. Sudah selesai langsung bubar. Jadi tidak perlu kita sampai meninggalkan dan menjauhinya totalitas ini Ustaz. Saya memang orangnya totalitas. Enggak. Kita yang lebih tahu dalam hal seperti itu dan kita tahu karakter teman kita tadi. Jadi ada waktunya di mana kita meninggalkan dia supaya memberikan pelajaran kepada dia, tapi ada juga waktunya di mana kita harus merangkul dia untuk mengajak dan
membawa dia agar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Kami lanjutkan Ustaz. Izin bertanya Ustaz, apakah ada tingkatan dalam bersilaturahmi, semisal yang pertama kepada orang tua, kemudian saudara kandung, dan seterusnya? Ya, ada tingkatan-tingkatannya, ada tingkatan, benar. Dan tingkatan-tingkatan itu juga berbeda pahalanya antara satu dengan yang lain. Jadi kalau kita mau mengurut tingkatan-tingkatan siapa orang yang terlebih dahulu kita sambung tali silaturahminya, yang pertama adalah kedua orang tua kita. Karena urutannya di atas, orang tua kita. Nah, setelah orang tua kita adalah anak dan cucu kita. Anak dan cucu kita. Kemudian menyamping melebar ke samping adalah saudara-saudari kita. Saudara-saudari kita yang kandung. Lalu kemudian melebar lagi ke samping lagi paman kita, bibi kita. Nah, mereka itulah. Kemudian melebar lagi keponakan-keponakan kita. Keponakan kita itu berarti anak daripada saudara-saudara kita tadi. Baru kemudian paman dan bibi-bibi kita. Nah, itulah tingkatan-tingkatannya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, ada dua pertanyaan terakhir. Yang pertama, Assalamualaikum Ustaz, mohon nasihatnya bagaimana menyikapi renggangnya hubungan silaturahmi dalam suatu keluarga yang terjadi selama bertahun-tahun karena urusan pembagian waris yang belum selesai Ustaz. Jazakumullah khairan. Wa jazakallah khairan. Baik. Nasihat kami yang terjadi keretakan hubungan kekeluargaan hanya karena duniawi. Sudah kita termasuk orang yang sudah memahami betapa pentingnya silaturahmi ini. Ya sudah kita mengalah. Kita mengalah dan kita tidak perlu ikut di dalam kekacauan yang terjadi akibat daripada perebutan harta tersebut. Ini nilainya tidak lebih besar. Yang direbutkan itu tidak lebih besar dibandingkan dengan silaturahmi. Kita sudah sebutkan tadi beberapa contoh yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Betapa dunia itu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan persaudaraan. Kalau mereka tidak menerima kita, karena kita termasuk orang yang misalnya selalu memberikan saran kepada keluarga-keluarga. Misalnya kita memberikan saran di dalam syariat Islam itu tata cara pembagian waris itu begini. Ternyata ada 2-3 orang saudara-saudari kita yang tidak suka sama kita. Karena kita ini ingin menerapkan tata cara pembagian warisan itu sesuai dengan syariat Islam. Tapi ternyata ada 2-3 orang ini nggak suka sama kita. Ketika mereka tidak suka dengan kita, maka tetap harus ada usaha kita untuk berkunjung ke rumah saudara-saudari kita tadi yang mereka tidak suka sama kita, yang mereka benci sama kita. Harus tetap ada usaha yang kita bangun. Kasih tahu, saya sama sekali tidak ingin merebutkan harta warisan ini. Sekiranya saya tidak mendapatkan sepeser pun bagian daripada harta warisan ini, saya tidak akan persoalkan itu. Yang saya ingin adalah persaudaraan kita tetap terjaga. Tapi mereka tetap tidak suka dengan kita. Maka apa yang harus kita lakukan lagi? Paksakan diri kita untuk tetap berkunjung. Paksakan diri kita kalau memang tidak punya biaya besar untuk berkunjung karena antar kota misalnya, paksakan diri kita untuk ngetik pesan. Assalamualaikum, apa kabar, dan seterusnya. Kemudian coba untuk telepon. Walaupun tidak pernah diangkat telepon kita, tidak pernah dibalas pesan kita, itu bukan urusan kita. Urusan kita, kewajiban kita adalah mencoba untuk menyambung tali silaturahmi. Dan inilah hakikat daripada menyambung silaturahmi kata para ulama. Hakikat daripada menyambung tali silaturahmi itu adalah ketika ada keretakan. Ketika ada keretakan, disitulah usaha kita untuk masuk memperbaikinya. Kalau dalam kondisi baik-baik saja di keluarga, ini menyambung tali silaturahminya tidak lebih hebat pahalanya. Makanya saya akan bacakan satu hadis
Hadis ini sangat bagus sekali untuk kita untuk diperdengarkan. Ada seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, innali qarabatan asiluhum wa yaqta'unani." Ya Rasulullah, aku punya karib kerabat yang aku menyambung tali silaturahmi tapi dia tidak terima. Tapi dia memutuskannya. Aku sambung, dia putuskan. Aku telepon, tidak diangkat. Aku WA, tidak dibalas. Aku berikan hadiah, dia buang. Misalnya begitu. Sampai segitunya dia benci kepada kita. Kita kirimkan hadiah, dibuang di depan kita. Kalau kita misalnya memperturutkan ini, kita akan, ngapain saya kayak ngemis-ngemis kayak gini. Mungkin sifat manusiawi kita muncul seperti itu. Tapi itu semua harus kita hilangkan dari diri kita. Enggak, ini saudara saya, ini saudara saya. Sebenci apapun dia dengan saya, yang penting saya tetap mencoba untuk menyambung tali silaturahmi itu. Itulah yang pernah juga terjadi di zaman sahabat. Sahabat ini orang soleh loh. Ada saudaranya yang memperlakukan dia seperti itu. Ya Rasulullah, saya mencoba untuk menyambung tali silaturahmi, tapi dia memutuskannya. Wa uhsinu ilaihim wa yusiuna ilayya. Aku mencoba berbuat baik kepadanya, tapi dia balas dengan keburukan. Kalau bahasa kita, air susu dibalas dengan air tuba. Inilah kondisi saudara saya ya Rasulullah. Wa ahlumu anhum wa yajhaluna alayya. Aku perhatian kepada mereka, dia masa bodoh denganku ya Rasulullah. Ini kan hampir mirip nih dengan kasus yang ditanyakan tadi. Qala, lihat nih jawaban Rasulullah. La in kunta kama qulta faka'annama tusaffihumul mal. Kata Nabi SAW, kalau benar apa yang kamu ucapkan tadi ini, itu sama saja saudara-saudaramu itu seakan-akan kamu suapkan dengan bara api neraka. Jadi kita yang menyambung tali silaturahmi sama sekali tidak ada keburukan apapun. Bahkan ketika mereka merespon dengan buruk, mereka yang mendapatkan ancaman dari Allah. Apa ancamannya? Mereka-mereka yang merespon buruk dengan tali silaturahmi yang kita sambung, seakan-akan mereka itu disuapkan dengan bara api. Jadi yang rugi mereka sendiri. Nah, kita yang mencoba untuk menyambung tali silaturahmi yang sudah retak tadi, kata Rasulullah SAW, "Wala yazalu ma'aka minallahi zahirun alaihim madum ta'ala dzalik." Allah akan selalu menolong Anda, kata Rasulullah SAW. Jadi makanya kita tidak perlu berputus asa. Jadi nasihat kami, jangan putus asa untuk terus melanjutkan tali silaturahmi walaupun kita dibenci, walaupun kita tidak dianggap ada di keluarga tersebut, karena Allah menolong kita. Walaupun mereka tidak menganggap kita, tapi Allah menganggap kita. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Baik, mungkin yang terakhir Ustadz. Ya. Yang terakhir. Assalamualaikum Ustadz. Ini sebenarnya ada dua pertanyaan, tapi karena mirip, coba kami gabungkan Ustadz. Ya. Jadi bagaimana cara bersilaturahmi kepada saudara yang berbeda akidah atau keyakinan Ustadz? Baik. Kalau ada saudara kita yang berbeda keyakinan, berbeda akidah. Berbeda keyakinan dan akidah ini mungkin antara muslim dengan non-muslim ya. Mungkin itu maksud pertanyaannya. Maka ada kewajiban, tetap masih ada kewajiban bagi kita untuk menyambung tali silaturahminya. Dan tidak ada batasan menyambung tali silaturahmi ini. Menyambung tali silaturahmi artinya kita berbuat baik dengan menyesuaikan kondisi kita dan kondisi orang yang kita sambung tali silaturahminya. Jadi tetap ada kewajiban kita untuk menyambung tali silaturahmi. Dan ini terjadi pada Asma, kalau tidak salah, putri daripada Abu Bakar, ketika dia didatangi oleh seorang ibunya, yang ibunya ini belum masuk Islam. Ngetok-ngetok di luar pintu, mungkin mau silaturahmi lah gitu ibunya, mau mengunjungi anaknya. Tapi dia ragu gitu, sampai dia bertanya ke Rasulullah SAW. Tapi pada intinya Rasulullah SAW memerintahkan untuk menyambung tali silaturahmi tersebut. Walaupun orang tua tersebut berbeda keyakinan dengan kita, atau saudara kita berbeda keyakinan dengan kita. Selama kita menyambung tali silaturahmi itu tidak ada perkara-perkara yang melanggar syariat di dalamnya. Misalnya mereka sedang pesta yang di dalamnya ada kemaksiatan misalnya.
Misalnya suatu pesta yang dibuat oleh keluarga non muslim, tapi di dalamnya ada minuman-minuman khamar dan seterusnya, ada makanan-makanan yang tidak halal di sana. Ya kita tidak ikut hadir datang di acara tersebut. Jangan nanti bawa-bawa nama silaturahmi, ini demi silaturahmi kita datang ke sana. Jangan, karena memang acaranya dipenuhi dengan kemaksiatan. Jadi kita datang lebih awal sebelum acara tersebut, atau mungkin setelah acara tersebut selesai. Karena kita tadi ingin menjaga persaudaraan tadi. Atau mungkin di dalam kegiatan tersebut ada unsur-unsur menyekutukan Allah misalnya. Ternyata keluarga kita yang non-muslim tadi mengundang kita dalam kegiatan-kegiatan yang di dalamnya ada ritual-ritual penyekutuan terhadap Allah misalnya. Nah, yang seperti ini haram bagi kita untuk hadir. Jadi jangan kita membawa nama demi silaturahmi. Demi silaturahmi, ini salah nih. Jadi selain daripada itu, tidak ada unsur kemaksiatan di dalamnya. Tidak ada unsur penyekutuan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sambung tali silaturahmi kepada mereka. Berbuat baik kepada mereka. Ucapkan kata-kata yang baik kepada mereka. Tampakkan sikap yang santun kepada mereka. Dan ini bagian daripada silaturahmi. Bawa hadiah untuk mereka. Dan ini bagian daripada silaturahmi. Jadi tidak ada larangan dan tidak ada batasan silaturahmi kepada saudara-saudara yang non-muslim. Tidak ada batasannya kecuali yang tadi sudah saya sebutkan, di dalam kegiatan-kegiatan yang ada kemaksiatan di dalamnya dan terdapat kegiatan di dalamnya penyekutuan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu, bebas sebebas-bebasnya untuk kita bersilaturahmi dengan mereka. Kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun silahkan. Karena silaturahmi ini tidak diikat dengan harus ada ritual-ritual tertentu, tidak. Bebas sebebas-bebasnya, tidak diikat dengan waktu, tidak diikat dengan tempat, tidak diikat dengan dengan perkumpulan yang sekian banyak orang, tidak. Jadi silaturahmi ini ibadah yang sangat mudah, disesuaikan dengan kondisi kita, dengan sekedar mengucapkan salam saja. Telepon assalamualaikum, apa kabarnya, ini sudah termasuk silaturahmi. Itu seminimalnya begitu. Kalau mau lebih maksimal lagi, adanya tatap muka, bertemu langsung, menyapa dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Umroh nyaman, penuh hikmah di atas sunnah.